Ini dia Aulon Foam Light 2. Smartwatch murah 300 ribuan, display AMOLED besar. Watchface pilihannya banyak di smartwatchnya maupun di aplikasinya. JYO Pro itu nama aplikasinya. Smartwatch ini juga bisa Bluetooth call seperti smartwatch kebanyakan zaman now. Saya tes menggunakan smartphone dari Android Samsung, dia bisa mengangkat panggilan masuk ke smartwatch ini dan nama pemanggilnya juga terlihat ini muncul. Notifikasi masuk tampilannya seperti ini. Terlihat ini dia tidak bisa membaca banyak karakter ya, terbatas gitu guys pesannya. Jadi hanya bisa membaca segini doang, tetapi fontnya terlihat rapi, bagus. Logo aplikasinya juga terlihat muncul. Build quality-nya bagus, solid, ringan. Saya lihat ini kebanyakan materialnya menggunakan PC atau plastik ya. Strapnya ini dari rubber yang menurut saya juga ini terlihat agak tipis. Dia ada dua penyangga strap, bakalnya ini juga terlihat tipis juga ya, tapi dari logam. Berasanya ini smartwatch ringan pakai banget sih. Ini saya coba timbang, berat keseluruhan smartwatchnya dengan strap ada di 37 gram aja. Ini sih terbilang ringan pakai banget ya, nggak nyampe 50 gram. Untuk layarnya sudah menggunakan panel AMOLED dengan 2 inch. Watch face analognya kita lihat ini ngepel. Wah keren ya, udah nggak nyampu lagi nih. Di bagian touchscreen sendiri saya slide swipe begini, berasanya bagus, ringan, responsif di harganya yang 300 ribuan. Karena layarnya sudah AMOLED, saya mau lihat untuk always on display-nya nih. Masuk ke setting lalu pilih screen sleep. Di sini ada dua pilihan AOD, pointer dan digital. Di setting display-nya juga kita bisa lihat untuk display time atau screen time off-nya sampai 15 detik aja. Ya, tampilan AOD-nya ini cakep banget ya. Yang model digital terlihat besar gitu angkanya serta terang. Tapi yang menjadi catatan dia tidak bisa di tap to wake atau raise to wake. Ini layarnya tidak bisa membuka watch face utamanya. Untuk AOD yang model pointer atau analog ini cakep juga. Saya lebih suka yang model analognya ini sih. Setelah saya lihat-lihat di mode shortcut, kita bisa tap untuk mengaktifkan AOD-nya. Jadi tanpa masuk ke dalam setting display lagi nih. Untuk screen brightness dia masih manual, belum ada auto brightness. Kita lihat untuk fitur-fiturnya. Salah satunya yang activity ini mode olahraga ya, terlihat cukup banyak. Tetapi dia belum built-in GPS. Tampilan mode olahraganya nih saya tes slide ke kiri ini nggak bisa menampilkan Bluetooth music. Di fitur health ini diperkelompokkan ya atau dibikin folder gitu. Ada heart rate yang saya tes dia berjalan secara dinamis atau berkelanjutan. Kemudian fitur lainnya ada blood pressure, blood oxygen juga ada. Fitur menstrual cycle ini untuk wanitaan, dia ada di luar folder kesehatan. Di music Bluetooth juga ada nih, tetapi harus terhubung ke aplikasi ya. Games ada dua pilihan. Di folder utilities adalah fitur tambahan seperti stopwatch, timer, kalkulator, flashlight, alarm, dan kalender. Dikelompokkan di sini. Untuk remote kamera, cuaca, dan find phone dia ada di luar folder utility. Tema atau view UI kita bisa lihat di setting menu style. Tersedia 5 pilihan yang bakal sih nggak ngebosenin ya pastinya. Bisa diganti-ganti temanya. Atau di mode cepatnya kita bisa ganti tema atau view UI dengan double klik di bagian tombol ini. Di bagian tampilan smart style temanya ini saya coba slide. Ini benar-benar ringan ya. Ringan pakai banget, responsif layarnya, tapi memang bukan yang paling smooth. Tombolnya sendiri menurut saya ini cukup presisi ketika ditekan atau diputar. Baterainya sendiri menurut saya ini kapasitasnya lumayan awet. Saya pakai ini udah semingguan lebih dan saya cas baru sekali. Rasanya cukup awet, dengan catatan saya hanya melihat waktu saja ya di mode standby dan jarang terhubung ke smartphone, sesekali aja gitu terhubungnya. Setting brightness juga saya turunin yang paling rendah. Ya sekali lagi ini tergantung dari pemakaian kita masing-masing ya. Harganya saat ini kalau saya lihat dia ada di 386.000, nggak nyampe 400.000 nih. Link pembeliannya saya taruh di deskripsi dan harga ini sewaktu-waktu bisa berubah. Saya pakai ke lengan saya ukurannya lingkarnya ini 16 cm, strapnya lumayan panjang tetapi nggak terlihat lebar sih ya, sedang lah. Dan berasanya juga cukup nyaman ketika saya pakai di kulit saya, soalnya kulit saya ini agak sensitif. Di raise to wake saya merasa masih ada jeda waktu beberapa detik tidak langsung menyala. Saya tes sekali lagi, ya bisa dilihat. Ini berasanya ada jeda waktu ya. Cuma yang saya suka sih sekali lagi di bagian display AMOLED-nya cakep, juga layarnya besar. Saya ukur untuk ketebalannya dia nggak nyampe 12 mm. Untuk lebar case-nya cuma 39 mm lebih, nggak nyampe 40 mm. Lug to lug dia 48 mm lebih. Di bagian lug to lug-nya lumayan besar. Dan terakhir di bagian strap ini kita lihat ya,
dia modelnya dari besar ke kecil gitu, mengerucut. Saya ukur aja untuk di bagian case-nya ini, lebar strapnya ada di 24 mm. Kesimpulannya, smartwatch di harga 300 ribuan ini cukup oke menurut saya di bagian harganya ya. Kualitasnya mantap, ringan, solid, displaynya juga saya suka AMOLED-nya, layarnya besar, responsif, bagus. Dia bisa WA call, terutama untuk di bagian AOD itu keren sih. Beda dari AOD kebanyakan smartwatch China di harga segini ya. Walaupun memang dia punya AOD cuma ada 2 model aja. Dan smartwatch ini terbilang sih agak besar di lengan saya yang kecil ya, lingkar 16 cm. Serta untuk di raise to wake itu saya masih berasa ada jeda waktu.